Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku merindukanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, lewati semua, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau. Yesus yang ku andalkan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau. Yesus yang ku andalkan, hanya Kau. Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, lewati semua, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, lewati semua, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Yesus. Dalam dunia yang begitu rupa, sulit menemukan pribadi yang dapat dipercaya. Tetapi Engkau menemukan kami, Tuhan, dan Engkau menyatakan diri-Mu sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan diandalkan. Setiap kami hamba Tuhan, umat-Mu, seharusnya jugalah meneladani Engkau, Yesus. Teguhkan oleh pemberitaan firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Ibrani pasal 11
ayat 8 sampai ke 22. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah peroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberi berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Amin. Bapak Ibu, masih berbicara tentang iman. Kali ini kita belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham beriman. Abraham menunjukkan imannya kepada Allah dengan memilih untuk taat ketika Allah memerintahkannya meninggalkan segala kemapanannya di Ur Kasdim. Karena iman, ia pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah. Ia taat hidup sebagai pendatang di negeri orang. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, dia juga menunjukkan ketaatannya. Tanpa pikir panjang, dia melaksanakannya. Abraham menunjukkan, memperlihatkan ketaatannya yang total kepada kehendak Allah. Oleh sebab itulah Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Dan namanya diubah dari Abram menjadi Abraham, bapak orang percaya. Bapak Ibu, sekalipun berat dan mustahil perintah Allah, kita mesti belajar mentaatinya. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita mengambil pilihan untuk mentaati Tuhan, maka kemustahilan itu pun menjadi tidak mustahil. Seperti Abraham membangun imannya
melalui pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Ia percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, sehingga dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya pun ia tetap belajar mentaati perintah Tuhan. Abraham melihat Tuhan lebih besar dari dirinya. Dengan ketaatannya itu Abraham menerima janji-janji Tuhan mengenai keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Inilah berita firman hari ini. Mari bersyukur dan tetap taat di setiap kenyataan kehidupan yang kita alami. Perjalanan hidup mengajar kita bagaimana melihat dinamika iman di dalam Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita, andalan kita, dan dasar ketaatan kita. Dengan demikian, kuasanya akan nampak nyata dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari terakhir banyak hal tidak seperti ekspektasi yang kau harapkan, tetapi yakin dan percayalah. Bila engkau menjalani semua kejadian kehidupanmu itu dalam ketaatanmu kepada Tuhan, Tuhan sediakan berkat khusus bagi saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat, dan pengajaran firman-Mu meneguhkan iman percaya kami. Oleh kesaksian iman Abraham, kami diteguhkan untuk bagaimana hidup taat kepada Tuhan. Taat dalam kehendak-Mu, taat dalam visi-Mu, taat dalam rencana-rencana-Mu Tuhan. Kami percaya bila kami taat kepadamu, maka Engkau sediakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Rancangan-Mu yang luar biasa itu dinyatakan atas kehidupan kami. Seperti Engkau merancangkan kehidupan Abraham untuk menjadi bapa orang percaya, di mana keturunannya akan menjadi besar. Demikian Engkau merancangkan kehidupan setiap kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, juga akan menjadi besar dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tuntun dan pimpin setiap langkah kami oleh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap tindakan, tutur kata, perbuatan kami memuliakan Tuhan, memecahkan setiap pergumulan-pergumulan masalah kami, dan kami meraih kemenangan demi kemenangan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan, tetapi berkecukupan bahkan berkelimpahan, seperti janji berkat-Mu menyertai kami. Dan kelimpahan yang Kau berikan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, untuk kehidupan kami boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga dalam keharmonisan, cinta kasih, dan kesatuan. Berkati anak cucu kami dalam perlindungan Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Berkati studinya, masa depannya, pekerjaannya, perjodohannya, pergaulannya, dalam kekudusan Tuhan, menuju masa depan yang indah yang Tuhan rancangkan, yang mulia di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami, menyertai sepanjang hari ini. Kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.